Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bro Arifin, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dari manajemen modal kerja. Untuk NIM saya 2010-42-10-27, modal kerja itu dalam pengoperasian suatu perusahaan, maka selalu dibutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji upah karyawan atau gaji karyawan, rekening listrik, dan lain-lainnya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dan juga disertai dengan pendapatan bersih ataupun keuntungan dalam waktu kurang 1 tahun. Dana tersebut masih bisa beroperasi. Dana yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Manajemen modal kerja merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Konsep kualitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Dan konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan di saat ini maupun yang akan datang. Ini contohnya konsep modal kerja. Model kerja kuantitatifnya 160 juta. Untuk kualitatifnya 160 juta dikurangi 100 juta yaitu 60 juta. Untuk modal kerja fungsional atau real bisa dilihat kasnya 8 juta, piutang dagang 75% yaitu 45 juta, persediaan 80 juta, penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta, yang dimana modal kerja realnya adalah 171 juta. Dan modal kerja potensial efek-efek 12 juta dan margin laba piutang 25% 15 juta. Modal kerja realnya 27 juta. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja primer untuk minimum agar usaha tersebut terus berjalan. Dan modal kerja normal yaitu dibutuhkan untuk melakukan produksi yang normal. Modal kerja terdapat beberapa yaitu modal kerja musiman, siklis, dan darurat. Dalam musiman ini perubahannya terjadi akibat perubahan musim. Sementara yang siklis ini berubah selalu mengikuti beberapa waktu, terkadang naik, terkadang turun. Dan darurat jumlahnya berubah-ubah dan tidak diketahui sebelumnya. Kebijakan modal kerja. Kebijakannya dibagi 3 yaitu konservatif, agresif, dan moderat. Konservatif, manajemen sangat hati-hati. Jadi istilahnya mengambil risiko yang rendah selama masih untung. Kebijakan agresif, permanen dan dibelajahi dengan sumber jangka pendek. Dan kebijakan moderat, pada kebijakan ini modal kerja permanen dibelanjakan dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan modal kerja variabel dibelanjakan dengan sumber jangka pendek. Penentuan modal kebutuhan kerja. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja ini ada 2 faktor yaitu periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas setiap hari. Untuk perusahaan dagang, kas barang, piutang, ke kas lagi. Untuk ke perusahaan manufaktur, kas bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, dan kas kembali kas lagi. Model
keterkaitan dana ini bisa dilihat sendiri untuk caranya. Setelah itu contohnya, penentuan kebutuhan modal kerja. Berdasarkan metode ini sebenarnya besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, dan persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Dari laporan data tersebut, kas, piutang dagang, dan persediaan. Contohnya, perputaran persediaannya adalah 18 kali. Periode keterikatan modal kerja. Kas 360 per 130, hasilnya 3 hari. Untuk piutang 360 per 31, yaitu 12 hari. Untuk persediaan 360 per 18 hari. Hingga hasilnya diketemukan 20 hari dan totalnya adalah 35 hari. Periode keterkaitan modal secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga modal kerja 360 dibagi 35 yaitu 10 kali. Sehingga apabila prediksi penjualan pada tahun tersebut sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal sebesar 75 juta dibagi 10, yaitu 7.500.000. Untuk ini contoh soalnya bisa dibaca sendiri. Perusahaan ABC memproduksi produk X setiap bulan, yaitu 2.000 unit. Dalam 1 bulan perusahaan bekerja selama 30 hari. Maaf, ini saya mungkin salah tulis. Setiap hari dalam 1 bulan 2.000 unit. Dalam 1 bulan bekerja selama 30 hari. Bahan untuk biaya-biayanya yaitu bahan mentah Rp3.000 per unit dan upah tenaga kerjanya Rp2.000 per unit. Biaya administrasinya setiap bulan yaitu 15 juta, biaya pemasaran selama 1 bulan yaitu 20 juta, dan biaya lain-lainnya adalah 13 juta. Bahan baku di gudang sampai proses produksi adalah 5 hari. Waktu proses produksi 5 hari dan rata-rata laku barangnya adalah 10 hari. Sementara penjualan produk dilakukan secara kredit dengan waktu jatuh tempo yaitu 45 hari. Dan persediaan kas minimal yaitu 10 juta. Ini cara perhitungannya modal kerjanya. Pertama kita mencari dulu perputaran unsur modal bahan baku, yaitu bisa dihitung bahan baku di gudang 5 hari, produksi 5 hari, barang laku 10 hari, dan piutang tertagih untuk menagih jatuh temponya yaitu 45 hari. Totalnya adalah 65 hari. Dan untuk unsur modal kerja, dihitungnya dari proses produksi 5 hari, barang laku 10 hari, piutang tertagih 45 hari. Sehingga totalnya 60 hari. Dan kebutuhan dana. Untuk dananya bahan bakunya 65 hari kali 2.000, sementara 3.000 didapat dari berapa modal bahan bakunya dalam 1 unit. Sehingga totalnya diperoleh 780 juta. Dan upah langsungnya yaitu 2.000 dari upah pegawai setiap unit, yaitu dan 2.000 adalah berapa unit yang akan dihasilkan, dan 60 adalah berapa periode modal kerja. Sehingga hasilnya 240 juta. Biaya admin, pemasaran, dan lain-lain hasilnya adalah 48 juta. Dan hasil 1 bulan produksi adalah 2.000 kali 30. Hasilnya diketemukan 60.000. Untuk biaya per unitnya, setelah kita ketahui biayanya adalah 48 juta, biaya produksi per unitnya adalah 800. Dan biaya per harinya 800 kali 2.000 yaitu 1.600.000. Dana selama perputaran yaitu 1.600 dikalikan 60, hasilnya 96 juta. Untuk kas minimalnya adalah 10 juta, sehingga jumlah modalnya adalah 1.126.000.000.